Ya, makasih Ade ya. Bapak-bapaknya yang digusur itu? Enggak, yang nggak gusurnya bapak-bapak. Oh, yang gusurnya bapak-bapak. Yang digusurnya siapa? Perempuan? Iya, ini. Oh, digali gitu, bikin lubang? Enggak dalam, Pak. Dalam. Selamat malam, selamat berjumpa lagi di Misteri Angels Diary bersama saya Novita Angel tentunya. Dan untuk hari ini dan malam ini kita lagi ada di sebuah villa yang lokasinya memang masih di daerah Cimahi juga. Ini agak Cimahi atas ya. Villa ini konon memang katanya agak sedikit bercerita dikit ya tentang villanya. Villa ini dulu memang dipakai sebagai ritual, kalau kita bilang sih mungkin ritual pesugihan. Dan katanya sih menurut info juga ritual itu masih berjalan sampai sekarang. Dan sayangnya mungkin kita tidak bisa langsung masuk ke villa tersebut karena dilarang juga, dan di situ juga masih ada sebuah keluarga yang menempati villa tersebut. Jadi untuk kali ini mungkin kita penelusuran di daerah luarnya aja dulu. Nanti di sini juga kita ada beberapa, setelah media sesama yang lain juga ternyata ada beberapa sosok yang ternyata datang dari si villa tersebut keluar. Dan ada juga beberapa spot yang mungkin itu bisa kita telusuri juga, karena di situ memang tadi menemukan beberapa sosok juga ya, yang mungkin nanti kita sebetulnya datang ke sini. Satu lagi, kita menekankan kita bukan untuk menantang apapun yang ada di sini, apapun yang ada, kita hanya ingin mengetahui ada apa sih sebetulnya di villa tersebut. Apakah betul rumor tersebut bahwa villa ini dijadikan sebagai tempat ritual untuk pesugihan. Dan untuk cerita-cerita lainnya yang mungkin dari orang-orang di sini yang menyebutkan banyak sekali melihat sesuatu atau sosok-sosok yang ada di sini, ya kita coba cari tahu tentang itu ya. Nah, nanti tentunya kita juga di sini pasti kalian juga udah tahu saya di sini nggak sendirian. Kebetulan juga hari ini kita ditemanin oleh sangat spesial banget sih hari ini, karena kita ditemanin oleh salah satu tim dari DGE atau Duo Girls Explore, yaitu kita panggilin aja ya, Teh Hita. Yuk, Teh Hita. Oke, nah ini Teh Hita dari DGE ya? Ya, dari DGE Explore. Dan kita panggilkan yang lain juga, yaitu ada Kang Riki. Dan tentunya ada Kang Maya. Dan satu lagi ada Om Bob. Seperti biasa sebelum kita melakukan penelusuran, maka alangkah baiknya kita juga memohon doa juga di sini, yang nanti doa akan dipimpin oleh Om Bob. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
untuk berdoa. Terima kasih untuk Om Bob yang sudah memimpin doa. Dan sebelum kita explore, dan jangan lupa subscribe, comment, and like. Yuk kita mulai penelusuran kali ini. Enak. Bukan aroma itu banyak sih. Aromanya enak. Ini kemarin ini arena bermain sebenarnya ini tuh. Ini arena bermain, ada ayunan gitu-gitu di atasnya. Oh aslinya sebelumnya memang ada. Dicoklokin karena sering goyang sendiri. Jadi sama yang punyanya dicoklokin gitu. Kalau nanti masuk ke sini tuh panas, tapi kalau arena bermain dingin banget gitu. Jadi kenapa kita ke sini? Kan jadi itu villa tuh tempat ritualnya. Nah, tempat pemujaannya di yang ujung-ujung ini nih, yang petak-petak ini. Tempat ritualnya di atas di villa yang 2 kamar kita nggak boleh masuk. Terus ini tempat apa sih pemujaannya? Di sini. Kemarin pas kita live streaming di sini itu ada sosok gede itu, terus sama kata yang live chat, coba azanin, kita azanin sampai 3 kali, itu diem aja, nggak bergerak, nggak apa. Itu jelas banget di kamera sih. Oh ya, masih di sebelah mana? Sebelah sana. Masih ke dalam lagi, ini kan masih ini. Terus di itu ada banyak lepet sih. Aku nyebutnya lepet. Oke. Biar radain. Bisa bawa ke sana lagi. Oke. Ya di sana. Cuman tadi aku kalau di villa yang film itu udah ngeliat yang Noni sih. Oh Noni. Oke. Yuk. Oke, coba sini dulu. Jadi ini tuh katanya lokasinya kayak tempat pemujaannya di sini gitu ya. Jadi nah kalau ini tuh sebetulnya tempat untuk cuci sayuran, karena tadi kita lihat pas lewat ke sini tuh jalan setapak itu tuh kebun-kebun semua, dan ini tuh tempat pencuciannya. Jadi itu tempat pencuciannya masih dipakai sampai sekarang, dan kalau ini udah nggak dipakai. Nah jadi memang pengalaman dari Tanita sendiri, jadi memang ada bau-bau yang kurang enak juga gitu ya. Jadi di sini katanya auranya memang kuat banget di sini. Nah kita coba, mungkin siapa tahu apakah ada yang bisa diajak komunikasi atau mediasi sama Kang Ricky atau Teh Gita sendiri ya. Jadi saya mendengar ada suara yang nangis, perempuan. Kayaknya dia mau ada sesuatu yang ingin disampaikan. Tapi ini bukan Miss K ya, kayak orang, kayak seperti seseorang apa, sosoknya perempuan, dia menangis, ingin bicara, terus ada sesuatu yang ingin dia sampaikan. Kenapa tuh, Pak? Kayaknya korban ya, korban pembunuhan. Waktu pas aku datang pertama kali ke villa ini juga, kata orang kan seram, tapi aku mah nggak ngerasain serem, malah aku dapet feelnya di sini tuh sedih. Nah sosok yang tadi kata Kang Ricky bilang, kira-kira kan itu ngerasain juga gitu. Iya, makanya aku ketarik lagi ke villa ini karena waktu pas kemarin kan aku mediumisasi ada satu sosok perempuan, tapi ya mungkin Kang Ricky udah tahu ya aku cerita kemarin. Kalau yang kita rasain si perempuan itu gimana? Ini tuh bukan 1 atau 2, banyak banget ini teh.
Tapi aku dari tadi belum nggak tahu. Jadi yang tadi nangis itu tuh sebenarnya bukan satu, banyak Banyak gitu. ya. Banyak banget. Jadi kalau mungkin kita akan melakukan mediasi itu ya, karena karena masih di sini juga orangnya juga. Tapi belum ada, kalau nggak tahu ke Kang siapa yang mana soalnya. Oh, Kang Kang Obi. Obi. Kang Obi. Nah, cuma aku dari tadi teh belum nemu ada yang apa? Yang Yang mau ngajak komunikasi, cuman baru nangis, Rasanya. nampak. Kita panggil Kang Maya ya. Iya. Coba kita bantu dengan panggilan Ini dari mau Kang sudah Maya. hari ini. Mediasi langsung. Enggak, ini ada yang Ada. mau ini. Terus ada, oh, datang. Udah deket. Assalamualaikum. Dengan siapa sih? Tolong apa? Tolong apa? Cari apa? Cari apa? Agak kerasan bro. Ngomongnya agak kerasan. Udah lama teh. Udah berapa lama? Sebelah mana teh? Di ini ya? Dekat pohon teh. Namanya siapa? Ini siapa? Gak mau kasih? Lupa. Oh, itu sudah lama. Dari mana teh asalnya teh? Lupa. Gitu. Amnesia dong. Taruh. Banyak. Sudah mana aja teh? Semuanya perempuan. Jadi yang jadi korban bukan hanya teteh, tapi banyak gitu. Ada kecil Oh, juga. anak kecil. Itu ditumbalin atau emang sengaja di itu teh dibunuh? Nggak tahu. Oke, insya Allah nanti. Masukin ke karung, Masukin ke karung. dibuang ke sana. Dekat pohon. Oh, iya iya. Kira-kira udah berapa lama teh? Ada 2 tahun, 5 tahun, atau 10 tahun? Atau baru-baru? Bapak-bapaknya yang digusur itu? Enggak, yang ngegusurnya bapak-bapak. Oh, yang gusurnya bapak-bapak. Yang digusurnya siapa? Perempuan? Iya, ini. Oh, digali gitu, bikin lubang Enggak dalam, Pak. dalam ke sana. Yang ada pohon itu Banyak, Pak. banyak. Berapa orang? Enggak, Ratusan? ntar. Ini apa ya? Apa sih ini, Pak? Kayak batok kelapa gitu, apa sih, Pak? Kelapa, batu. Enggak.
Apa sih kayak mangkok batok kelapa? Terus Tengkorak. ada banyak apa sih? Oh menyan, kayak bara. Itu apa sih? Ada kembang apa nggak Oh ngerti. ritual berarti ya, sedang melakukan ritual. Taruh di pohon itu. Hmm. Ya, ya, ya. Kali. Terus, oh dia menggali, terus dimasukin tuh. Ada. Dimasukin, dikubur. Banyak Pak. Banyak. Banyak banget Pak. Ada yang baru Pak. Ini Yang baru? baru banget. Masih ini. Masih baru-baru. Masih. Berarti tumbahan sekarang. Oh dari dulu sampai sekarang masih. Yang baru masih baru belatung. Itu siapa namanya? Kita tahu nggak namanya? Nama aku siapa? Udah kan? Oke, keluar aja ya. Nanti tadi juga udah ngingetin. Udah ya. Jadi kita Instagraman ya. Jadi dari hasil mediasi tadi menerangkan bahwa ternyata banyak korban, ada perempuan, juga ada anak kecil. Ternyata yang menjadi korban dari hasil mediasi tadi bahwa itu adalah di korban pesugihan atau tumbal ya. Mungkin kita akan lihat dulu sejarahnya dahulu ini seperti apa. Nanti kita lakukan penelusuran lagi. Mungkin Kalau di yang di atas sih katanya ada yang apa sih Kang? Yang kalau kucing tapi kalau bisa Oh, kita jadi jadi gede besar, gitu ya. apa itu namanya? Itu namanya teh kiciwis. Nah, itu. Itu. Jadi ternyata area sini itu adalah area di mana dijadikan sebagai tempat pemujaannya. Mungkin penelusuran kita langsung Mungkin nanti belakang aja. kirim doa aja lah biar ini soalnya kita kan juga nggak bisa nolong Iya. secara jauh. Iya. Paling kirim doa. Satu lagi ini ada makhluk besar. Iya, itu yang kemarin. Ini makhluk besar hitam. Rambutnya hitam. Pokoknya serba hitam semuanya. Terus juga dari mukanya juga ini udah nggak enak. Mungkin mukanya juga ini perpaduan ya. Yang kayaknya yang kemarin soalnya kemarin juga kita azanin gitu ya, nggak ngaruh, dianya tetap aja gitu. Biasa kan si kentang. Di sosoknya sosok si kentang lah ya. Mungkin si Om Bobo ya. Kalau Kang Iki mah bilangnya Om Bobo. Bobo. Kalau Kang Maya mah si Nah, kentang. ini pohon yang besar itu Kang yang aku cerita. Ini tuh aneh aja gitu. Ini tuh sebenarnya udah keropos nih. Ada dua kan nama ini. Ini tuh udah keropos. Kalau di sini ada yang ucang-ucang angge itu mah udah biasa ya. Iya, itu sih. Yang ucang-ucang angge. Heeh. Nah cuman ini pohonnya aneh aja gitu. Ini tuh gedenya. Terus aku pegang batangnya tuh panas banget. Ya, itu kan Kebakar tangan aku tuh kayak kebakar. Tempat diamnya si kentang. Nah ini. Jadi Nah, ini. kalau menurut penglihatan saya sih sebetulnya ini adalah mungkin bisa disebut itu gerbang ya. Gerbang ya. Gede Gerbang banget ke ini sih. dimensi mereka yang dimana ketika ada sesuatu manusia inginkan atau mereka manusia memanggil ya seperti ritual tadi. Nah di sini dia mulai sebagai pintu untuk jalan keluar dan masuknya. Dan ini pada hari-hari tertentu ini akan menggeser dengan secara sendirinya. Nih, pohon-pohon ini ya. Ini ada pohon ini dua. Nah, ini kalau dari dekat itu keropos Kang. Kayak udah apa sih? Udah lapuk ya. Mm-mm. Udah lapuk. Tapi kalau pas ini kayak yang kokoh aja gitu. Kalau kita datang ke area ini tuh panas banget. Tapi kalau ke area yang bermain itu dingin. Gerbang alam goib ya Kang Iki ya. Iya. Iya. Ini kita masuk ke gerbang mereka, ke dimensi mereka yang dimana ketika sedang melakukan suatu ritual-ritual tertentu, ini dia akan membuka dengan sendirinya dan dari sinilah si makhluk itu keluar gitu. Dan juga nih sosok di sini juga ada nih Kang.
ini banyak. Ketika saya tadi melakukan penulisan tadi sebetulnya bukan rasa takut ya, justru malah sedih. Jadi seolah di sini itu ada sebuah apa kayak ratapan banyak orang gitu merasa dia Terus semua minta tolong. Ini maunya ditolong sih. Iya, tapi dah kita kan juga nggak bisa ya secara jauh. Iya. Ini, jadi emang ini daerah terlarang ya, kita nggak bisa masuk ke sana juga. Ini juga, ini orangnya besar sekali. Itu yang dikubur hidup ini sebelah situ Bang. Di sini teh, di sini juga banyak. Terus di sini di daerah areal sini nih. Ya. Oke, jadi kita melakukan pengurusan juga nanti kita ke atas. Untuk di sini arealnya karena kita tidak bisa ke sana, ini daerah terlarang, jadi kita balik ke lagi belakang. Oke, terus melakukan pengurusan. Baru bang. Jadi kalau bisa dirasakan ini sebetulnya karena ini penuh dengan berlumuran darah. Jadi kalau ada korban di serat-serat seperti ini di khusus Dan percaya nggak percaya ada hampir setahun tuh berapa kali pas belokan itu kecelakaan terus di situ. Jadi kalau saya lihat itu jadi korban itu banyak dipaksa, jadi seolah-olah si korban itu dia digusur gitu, ditarik kakinya. Ada yang sudah meninggal, ada yang masih hidup, tarik gitu. Banyak kan Tapi yang rata-rata kebanyakan si perempuan sama anak kecil. Iya. Memang syaratnya Iya. Mungkin. Jadi udah datang teh. Dia Rasa ya. Lihat tadi wakil aku diem. Dan aja. Siapa? Aku atas ini kan. Iya, akunya nggak ini. Aku atas. Ini tadi. Jadi ada mungkin bisa dibilang mungkin kayak seperti siluman ya teh. Iya. Ini kalau yang mungkin Kang Riki atau Kang Riko atau siapa tadi yang bisa lihat di pohon tadi itu tuh banyak monyet. iya tuh. Jadi Monyet yang putih. jadi tadi yang di pohon tadi yang di center itu sebetulnya itu banyak monyet tapi warna putih. Jadi kalau saya sih ambil kesimpulan di sini dari hasil mediasi dari tadi para korban, sebetulnya ini semuanya korban pesugihan siriman kera putih. Nah, ini udah datang tuh. Ya. Iya, udah suara-suaranya Iya, juga udah udah jelas. datang. Suara-suaranya juga udah jelas. Maaf, kan ganteng. Soalnya ngincar aku juga kan. Ngincar aku soalnya tadi aku makanya diem menutup ini. Di sini tuh kalau memang kalau kamera bisa lihat tuh sebetulnya di sini banyak. Karena emang tadi udah merasa terusik. Kita sebut-sebut, terus kita juga masuk ke area mereka. Jadi sehingga mereka pun merasa sudah terusik, gitu. Merasa sudah terganggu, dan mereka pun ini bentar lagi juga Mendingan kayaknya ke atas ya. aja kan. Jadi Aduh. jadi kita makan kosong ke atas. Itu aku gede banget itu. Aku sampai lari. Halus ya, nyampurnakeun boga awak. Wah.
Coba kenapa aku ketarik lagi ke sini? Itu kan tadi yang mau bilang ya. Ada dua. Ini ayahnya isi cair-cair. Iya, oh, manis dia. Wow, ini enggak capek. Dan sama kamu capek. Allahumma sholli ala sayyidina Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu ya Rasulullah ya Allah ya Subhanallah ya Allah Allah Ya, makasih ada ya. Ya, ya. Makasih adek, makasih ada ya. Allah masuk. Kenapa tidak? Bisa aja situ. Assalamualaikum. Buat apa? bertanya Iya, jelas. Tangan siapa itu? Tangan orang? Di sini? Di sini? aduh ke bawah alat Ya, aku tahu teman-teman kosong. Tambah tahu kosong. Jadi kita istirahat dulu sejenak ya. Istirahat dulu aja. Sambil untuk menetralisir Teh Nita juga, karena emang tenaganya udah kekuras habis. Jadi terlalu riskan kalau Teh Nita juga ikut penelusuran lagi. Jadi mungkin untuk penelusuran berikutnya kita tanpa sok. Jadi setelah tadi kita penelusuran memang ada beberapa kayak kejadian yang mungkin tadi juga mungkin ini agak terlalu riskan, kita mungkin coba break dulu. Jadi tadi memang ceritanya juga memang agak sensitif banget ya, ceritanya juga memang karena ini judulnya juga tempatnya dipakai tempat untuk ritual pesugihan, jadi otomatis pasti selalu ada korban di dalamnya dan selalu banyak ada korban yang selalu minta tolong. Dan mungkin untuk sekarang kita coba break dulu. Jadi selanjutnya kita coba cari spot yang mungkin bisa kita siapa tahu dapat informasi selanjutnya ya.
Auranya sangat besar sekali sehingga kita untuk menerobos masuk ini sangat berbahaya, apalagi host kita Angel udah mulai tidak bisa menahan lagi. Jadi ada suatu misteri yang sangat besar di mana ada dua lokasi di sini yang dijadikan sebagai tempat yang ritual atau ritual pemujaan. Jadi ada dua lokasi yang tadi, yang pengurusan pertama, terus yang tadi itu yang berada di dalam villa. Itu susuknya sangat besar sekali, bahkan bangunan villa itu sendiri itu tidak seberapa besar, tapi makhluknya itu sangat besar sekali, bahkan lebih besar dari gedung villanya. Jadi untuk mediasi itu tidak memungkinkan di sana karena memang jika kita memasukkan untuk mediasi di sana dekat villa atau di dalam villa itu tidak bisa memungkinkan, karena itu akan berakibat sangat fatal sekali. Jadi gimana, apa yang terasa? Rasanya gimana teh? Dan sih tadi pas datang pas jatuh di jalan ke situ juga Gak enak. apa ya? Gak Berat, gak nyaman. pengennya ke bawah. Gak tau sih apa, cuman kalau tadi Tenita sih pengennya terus ke sini, kalau saya sih justru pengen terus ke bawah, nggak mau lanjut ke situ. Tadinya kan memang kita juga mau mediasi di luarnya aja kan, cukup di luar, karena di dalam villanya sendiri ada maksudnya ada orang yang tinggal di villa itu kan, jadi kita nggak mau ganggu orang tersebut, jadi kita rencananya mau mediasi di luar. Tapi memang saya juga kayaknya nggak bisa diem di situ lama-lama. Tadi juga memang kayak ada yang narik tuh, sama cepet-cepet ke bawah gitu. Jadi di sini ada dua lokasi sebetulnya. Yang satu emang lokasi khusus untuk pesugihan, untuk meminta kekayaan, untuk meminta kekuasaan. Itu yang tadi penerusan pertama. Nah untuk villa ini semuanya dijadikan sebuah ritual untuk sebagai untuk meningkatkan kesaktian. Jadi ada dua lokasi. Jadi kalau untuk pesugihannya itu untuk mencari uang dengan cara mudah itu masuknya siluman kera putih. Jadi dia memuja makhluk yang namanya siluman kera putih. Makanya tadi di pohon-pohon kalau bisa melihat dengan mata batis itu banyak kera sekali warnanya putih. Yang di pohon beringin tadi. Pohon beringin tadi. Nah untuk di dalam villa ini sosoknya sangat besar sekali, bahkan lebih besar daripada gedung villanya itu sendiri. Terus juga matanya juga satu di sini besar, jadi rambutnya panjang banget, terus mukanya juga serem, matanya cuma satu di sini. Jadi kalau kita dua, dia satu matanya besar sekali. Berarti yang tadi sosok-sosok yang masuk ke teknik itu korbannya? Itu korban dari korban pesugihannya. Mungkin Ini udah terlalu pada menangkap mungkin. kalau yang tadi rumah tadi itu apa? Ada hubungannya nggak ya tadi rumah yang tadi pertama kita opening itu yang di bawah? Yang di bawah itu adalah sebetulnya itu gerbang, sebagai daya tarik bahwa seseorang itu, jadi ketika dia lewat jalan sini, dia seolah tertarik masuk ke sini gitu. Nah jadi tempat-tempat yang ada di depan itu sebetulnya itu hanya sebuah mungkin untuk supaya tidak terlihat bahwa ternyata ketika lihat depannya itu tapi seolah tersimpan daya tarik, jadi seseorang itu ingin masuk ke sini. Dan kebanyakan itu perempuan. Kalau yang tadi kan sosoknya katanya yang di rumah itu tuh nenek itu bener nggak tadi apa? Itu saya lihat sebetulnya ada dua, yang satu nenek, yang satu itu adalah tinggi besar. Kalau saya rasakan sebetulnya sih itu
bukan anaknya siapa ya? Mungkin bisa dikatakan manor ya, manor pekerja. Jadi si nenek itu juga emang ikut berperan untuk mengambil dalam korban-korban itu sendiri. Maksudnya jiwanya kan, maksudnya bukan raganya kan maksudnya. Dari awal sebetulnya semasa dia masih hidup juga gitu, jadi emang dia terlibat dalam acara persidangan itu. Berarti ini udah lama banget ya? Ini sangat lama, bahkan terjadi hal ini tuh udah lama. Udah lama, bahkan mungkin sekolah saya sih masa penjajahan Belanda ini sudah terjadi persidangan di sini. Oh, jadi yang dimaksud tadi yang noni Belanda itu memang sejak dari zaman Belanda pun sudah ya, dipakai hal betul. tersebut. Jadi sebetulnya villa ini sendiri pun sebetulnya udah lama dibangun, cuman dulu bentuknya tidak seperti ini. Jadi dulu ini adalah sebuah perkebunan, di mana villa ini dulunya adalah tempat tinggal para noni juga, mungkin tuan-tuan Belanda di situ. Dan sini juga di situ kalau saya lihat tuh banyak noni, noninya juga ada lihat-lihat. Itu sosoknya emang noninya cantik. Dia berperan juga nggak dalam ritual tersebut? Kalau saya lihat sih si noni ini dia nggak tahu menaunya, karena dia anaknya yang tahu menau itu. Masalahnya itu adalah si tuan Belandanya, mungkin bapaknya, karena bapaknya pada waktu itu dia bekerja sama dengan para dukun. Jadi katakan paranormal zaman dulu juga. Si tuan Belanda itu ikut bekerja sama dengan dia para dukun gitu. Terus juga untuk supaya tempat ini terlindungi dari penduduk lokal atau penyihir itu, jadi tempat ini dipagari oleh dukun-dukun itu. Karena selain dari sebagai tempat ritual, juga ini sebagai tempat penyimpanan dulu itu mungkin makanan, terus senjata juga disimpan di sini. Jadi para menir juga dulu sebetulnya ikut andil juga dalam proses ini. Ya, karena emang satu syarat bahwa bisa ingin bersama dengan para paranormal dulu waktu itu juga sudah ada perjanjiannya antara si tuan Belanda ini sama dukun ini. Nah sampai sekarang begitu turun temurun. Cuman ada salah satu bahwa yang itu dulu pernah ada orang asing, mungkin dari profesi ya sih, mungkin dari Cina ya. Dulu Cina pernah menempati di sini, bahkan ini dibeli oleh orang ini, orang Cina ini, sampai dia meninggal. Tapi ritualnya masih berlangsung. Jadi menurut saya sih jangan terlalu lama-lama di sini, karena jadi kalau ada perempuan lewat sini itu sudah diucap sih sebetulnya di belakang. Mungkin itu aja sih. Kalau gitu kita ke spot bawah aja, kayaknya untuk di sini kita cukupkan dulu sekian aja. Jadi karena memang juga terlalu berbahaya, kita ke spot yang selanjutnya aja. Jadi kita agak turun ke bawah sedikit ya. Kalau dari sini kita belakang pohon bambu nih, bambu kuning. Ya, tadi kan reaksinya tuh pas kita turun dari villa, itu kan sesepuh tuh, saya mungkin itu ada sosok yang menyeramkan juga. Itu apa sih Ya kalau di situ kan yang disebutin sama Kang Iki, sosoknya besar, melebihi pila, melebihi tingginya pila. Yang dibilang Iki benar, matanya satu, cuman rambutnya panjang sampai ke tanah ya kan, sampai ke tanah. Cuman di situ juga ada lepet, banyak lepet. Noni juga ada. Itu yang berperan buat ngambilin tumbal Pak, si itu tuh yang iya, pokoknya yang tinggi besar itu, mau dibilang mah jenderal. Jenderal. Jadi si itu tuh tadi tuh maksudnya nyuruh kita pergi atau dia memang ada maksud
ke kita mau komunikasi atau gimana sih itu tuh? Ya kalau yang tadi sempat ngejar itu kan perempuan, cuman kesininya manusia, ke bawahnya ular. Nah, seperti biasa itu adalah memang sosok itu identik dengan sesuatu hal yang pesugihan gitu Iya. Ya itu juga salah satu minta tumbal juga. Selain si kera-kera putih. Oh dia juga. Iya. Jadi tuh sosok dua ini tuh memang sama-sama mungkin tujuannya beda mungkin ya. Apa sama sih tujuannya kan? Sama, tujuannya sama. Kan tadi kata Kang Ricky ada yang minta kekayaan, kesaksian. Ya kalau minta kekayaan ya sama si ular itu ya Kang. Oh si kera tadi. Kalau minta kesaktian mungkin sama jenderalnya itu. Kalau tadi kan ke Teh tuh banyak kan yang minta tolong dari si korban-korbannya. Yang ke AA sendiri ada nggak yang minta tolong ke? Ada minta ditemukan tulang belulangnya, Jasadnya. minta dikubur dengan Layaknya. layak. Cuman kan si korin-korin itu kan sedih lah minta tolong. Kalau yang AA lihat itu gimana kondisinya mereka tuh? Ya kondisinya terbelenggu di situ. Nggak bisa kemana-mana. Iya. Jadi memang Namun kata orang dulu mah dibikin parepeh. apa itu parepe? Apa itu? Dibikin parepeh. Ya kayak seperti kita kan kalau ke sana pasti keinjak. Keinjak kok. Jadi dalam artian mereka tuh cuman digeletakin gitu aja gitu Dikubur cuman Nggak dalam. dikuburnya nggak dalam. jadi nggak layak gitu ya. Iya. Jadi tadi sebetulnya kebanyakan mungkin yang datang atau berkomunikasi itu rata-rata minta tolong untuk disempurnakan Iya. gitu ya. Jadi memang kondisi mereka sampai sekarang ya kayak gitu aja gitu ya. Cuma kebanyakan ya perempuan. Memang Di jalan sana juga kan Perempuan. banyak kecelakaan. kesini Iya. gitu. Itu tuh dari termasuk ritual dari sini menyebabkan Iya, kecelakaan. termasuk dari sini. Jadi si goib dari sini ke sana ya tarik gitu. Peran si villa ini sendiri tuh sebetulnya villa ini dibangun sebagai tempat ritual di situ, memang sengaja di situ atau memang rumahnya sebetulnya memang udah ada sebelum ritual ini terjadi gitu. Rumahnya memang dipakai. Dulunya sih sebelum ada villa juga Udah udah dipakai ritual. Jadi memang villa ini dibuat memang sengaja. Terus kalau yang tadi yang di bawah itu, jadi memang dua tempat gitu. Dua tempat. Yang tempat pencucian apa tuh tadi sayuran ya. Sayuran, Itu juga dipakai juga emang dulu iya gitu. dipakai juga. Serem juga ya. Mungkin kayaknya juga tetap ya sebetulnya memang lokasi ini kita juga nggak banyak menceritakan tentang sejarah atau apa sih sebetulnya memang karena di sini tempatnya itu dipakai untuk pesugihan karena kita juga nggak banyak sih harus menjelaskan apa yang jelas memang tempat ini ternyata dilakukan dari zaman Belanda dulu ya mudah-mudahan nanti kita mungkin sambil pas kalau kita udah beres juga ya kita kirim doa untuk para korban-korban di sini semoga mereka juga bisa menemukan jalannya ya nanti untuk spot yang sekarang kayaknya mungkin udah mulai hujan juga kita mulai ke bawah lagi aja ya. Tadi yang sudah tadi dibahas sebelumnya bahwa di dalam sini ini adalah ruangan yang mana ada sosok nenek ini. Jadi kalau itu rasanya pokoknya hancur sebenarnya. Ini nggak enak dilihat sebenarnya. Ini dia berpakaiannya pakai mungkin kayak samping kan kayak kalau zaman
kalau nggak salah sih bilang samping ya, samping bukan sarung tapi samping, warnanya juga coklat, batik ya, batik ada coklat, ada hitam-hitamnya, ada merah. Untuk bawahnya, untuk atasnya ini dia pakaian kebaya, jadi yang kebaya sampai di sini nih, bajunya sampai sini, warnanya warna hijau juga, cuman agak agak jarang-jarang gitu segini. Itu bisa cuman ada pakai ciput di situ. Dan ini dulunya adalah sebagai pembantu di sini. Sini ada dua sih, dua sosok, yang satunya ini, yang satu lagi ini besar tadi yang sudah disebutkan di atas. Jadi dia kayak Jamara ya. Kalau dia dari wujudnya nih, dia kumisnya juga agak tebal, terus dia pakai ikat di sini. Jadi dia pakai pakaian cuman nggak tutup gini, jadi kayak gini, ininya cuman badannya terbuka, nggak pakai baju. Jadi kayak mungkin kayak di sebuah film dulu, zaman dulu, jadi nggak pakai baju lagi, ini kan segini, celahnya itu ke bawah, kayak Jawara zaman dulu lah kalau dilihatnya. Jadi yang tadi disebutkan di sini bahwa si nenek ini itu sebetulnya itu berperan, cuman perannya dia juga emang merasa bahwa si nenek ini juga mungkin terpaksa ya. Kalau dia terpaksa melakukan hal itu karena memang kalau dia tidak mau melakukan atau tidak mengikuti perintah dari tuannya, dia pun akan jadi korban juga di sini gitu. Jadi sehingga si nenek ini juga terpaksa, di mana tugas si nenek ini adalah sebagai untuk tadi mengajak agar para korban ini mau masuk ke sini sebetulnya. Jadi si nenek juga ini berperan untuk menarik korban untuk masuk ke dalam. Jadi sosok nenek yang tadi ceritain ya? Iya betul. Itu katanya si nenek ini tuh ada di belakang si Kang Riko terus. Iya. Katanya dia mau disampaikan apa tuh akhir-akhir? Jadi sebetulnya nenek itu dia berpesan karena emang si nenek itu pesan bahwa kalau dia istilahnya dia berpesan karena emang tadi yang saya sebutkan bahwa si nenek ini juga terpaksa melakukan sesuatu hal yang emang dia juga tidak inginkan. Nenek itu sebenarnya berpesan sebetulnya sama Kang Riko tadi itu, jadi bahwa jangan, kalau bisa sih bilangnya sih sebetulnya gini, jangan bawa perempuan ke dalam. Jadi jangan sampai Tenopi itu ikut masuk gitu sebetulnya. Tidak, kalau bisa Tenopi jangan ikut, jadi diam aja di situ. Jadi kalau dia ikut sebetulnya jadi gini, siapapun perempuan yang masuk ke sini itu dia nanti akan dicap, mungkin kayak seolah-olah dia diciri, dikasih tanda ini jadi korban gitu. Terus gimana tuh? Ya, nanti kita sudah pulang, nanti kita bersihin dulu. Jadi sebenarnya itu berpesan bahwa Tenopi jangan ikut urusan tadi ke atas. Karena emang tadi di sana kita nggak konsen, akhirnya makanya tadinya kita mau nggak akan kesini sebetulnya. Saya itu nggak mau, cuman karena si neneknya emang tadi nyuruh kesini, sebetulnya ada sesuatu hal yang ingin disampaikan. Ternyata si nenek ini pun tadi sampaikan bahwa Tenopi jangan sampai ikut ke dalam, karena jika sudah masuk ke dalam area yang tadi itu dia nanti dengan sendirinya itu akan ada cap tanda bahwa inilah yang akan menjadi korban berikutnya gitu. Jadi harus hati-hati. Ini itu aja yang ingin sampaikan. Jadi sebetulnya tadi kita nggak akan kesini ya, sebetulnya tadi kita tuh terakhir tuh spot yang tadi. Nah tapi cuma mungkin tadi ada panggilan juga untuk Kang Riki, jadi
hari ini. Jadi pas tadi mediasi ngasih tahu sosok yang ada di sini, nenek tersebut kalau di sini tuh area mungkin terlarang untuk perempuan karena mungkin ada syarat atau disebut memang tumbalnya atau salah satu syarat tumbalnya itu memang harus perempuan atau anak kecil. Makanya nenek tersebut ngasih tahu atau mungkin ke Kang Riko juga ya, mau ngasih info kalau perempuan itu jangan sampai masuk, terutama mungkin saya tadi itu nggak boleh masuk sebetulnya. Jadi ya nanti pas ini kita lagi mediasi lagi sama yang berembuk juga. Ya, kita ke sana aja ya. Ya, jadi kita akan pulang lagi ke tempat berikutnya. Bisa sama gitu 15 menit. Mungkin ini akhir dari penelusuran kita untuk episode kali ini. Tadi mungkin dari beberapa spot yang kita datangin, kita nggak terlalu banyak membahas tentang sejarah tempat ini apa dulunya, karena memang tadi kita lihat juga dari sisi spiritual memang nggak banyak menyimpan sejarah yang begitu dalam ya di sini ya Teh, karena di sini lebih ke ternyata tempat ini digunakan sebagai tempat ritual pesugihan, dan ternyata itu memang terjadi dari zaman sejak Belanda ini ada, juga sudah ada di tadi juga kita sempat Renita juga sempat break juga karena satu hal dan lainnya yang nggak boleh juga untuk seorang wanita masuk ke dalam lebih dalam lagi. Dan saya pribadi juga tadi sampai di villa kita juga nggak banyak menceritakan villa itu apa dan sebagai apa kita, karena kita lebih menjaga untuk kondisi kita masing-masing, terutama dari fisiknya kita pribadi. Jadi untuk mungkin tadi juga ada beberapa sosok yang mungkin dari si korbannya sendiri pengen disempurnakan lah segala sesuatunya, minta tolong, dan ada juga sosok dari nenek juga memberitahukan info bahwa kita lebih berhati-hati lagi untuk datang ke sini. Nah, mungkin sekarang ini adalah akhir dari penelusuran hari ini. Sebelum kita menutup, mari kita kirim doa juga untuk para korban di sini. Semoga arwahnya juga lebih dibukakan lagi. Nah, kedepannya mudah-mudahan gak ada kejadian juga memakan korban di jalan sekitar sini. Ya, untuk doa mungkin akan dipimpin oleh Om Bob. Ya kalau saya sih sebenarnya cuman ngerasain sedih aja sama rasa penyesalan gitu karena nggak bisa menolong gitu. Jadi ya salah satu caranya menolong mereka ya udah dengan cara kirim doa gitu. Karena untuk saat ini emang itu yang terbaik karena kita juga nggak bisa berbuat apa-apa lagi kan. Jadi ya itu aja, kirim doa aja karena itu yang dibutuhkan sekarang. Mari kita berdoa untuk para arwah yang di sini yang mungkin membutuhkan pertolongan kita. Ini kita tawasul sedikit ya. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim rabbil alamin min syaitanir wa a'udzubika rabbil alamin. Sebelumnya makasih banyak juga untuk Tanita dari DGE yang udah mau ngasih waktunya ke kita, ikut mediasi di kita. Ya, jangan lupa juga subscribe dari DGE-nya juga dari Tanita ya. Nanti untuk episode selanjutnya tunggu aja. Jadi jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa komen, dan jangan lupa share untuk kalian yang punya teman yang suka dengan video horornya atau bisnis lainnya. Dan juga jangan lupa nyalakan loncengnya supaya kalian dapat ketinggalan sama video-video lainnya. Dan jangan lupa subscribe, komen, dan like.